Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita pada sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini karena Tuhan senantiasa memberikan waktu dan kesempatan untuk membangun ibadah wanita, walaupun masih kami lakukan di rumah kita masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Namun sebelum kita membangun ibadah pada saat ini, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terpujilah Engkau Allah yang kusembah dan kupuji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami Engkau berkati kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh untuk merasakan sukacita pada saat ini. Tuhan, semuanya itu karena kasih setia Tuhan terhadap kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima pada sore hari ini, sehingga kami boleh untuk membangun ibadah wanita. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin persekutuan saat ini, awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semua hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 3. Mari kita pujikan bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami.
hingga sampai saat ini kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu terhadap kami. Tetapi kedatangan kami ini ya Bapa, tidaklah membawa kesucian hati kami, melainkan membawa setumpuk dosa. Karena banyak sekali ya Tuhan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuninya, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami layak untuk menerima firman-Mu. Dan kuduskanlah Tuhan hati pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, dan berilah kami roh pengertian, sehingga kami boleh untuk mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskanlah ruangan ini, jauhkanlah dari roh kegelapan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Devi Lia Retno Ningrum yang telah Engkau pilih sebagai pelantar firman pada sore hari ini. Kiranya Engkau urapi hati pikirannya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, kami para ibu-ibu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, doa dan ucapan syukur kami naikkan. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali memakai Kidung Jemaat nomor 54. Kita pujikan bait yang ke-1, tak kita menyerahkan. Shalom ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari yang indah ini kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian ibu-ibu dan saudara-saudara bacaan kita pada sore hari ini. Mari kita merenungkannya bersama. Melayani keluarga merupakan judul renungan kita di sore hari ini. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pernah kedatangan dan menyambut tamu istimewa di rumah kita. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua pernah kedatangan dan menyambut tamu istimewa di rumah kita. Bagaimana kita menyambut, memperlakukan, dan menjamunya? Tentu
kita melakukan penyambutan dan jamuan dengan istimewa pula, melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Begitu juga yang dialami dan dilakukan oleh Marta dan Maria dalam bacaan kita kali ini. Marta dan Maria menyambut Tuhan Yesus dan murid-muridnya di rumah mereka. Tentu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi tamu istimewa bagi kedua wanita tersebut. Karena itu mereka juga memperlakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan istimewa. Marta sangat sibuk memasak untuk menjamu para tamunya. Sedangkan Maria dengan rendah hati dan sangat serius memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya beraneka ragam masakan yang sedang disiapkan oleh Marta, sehingga dia sangat sibuk. Maklum, karena tamunya adalah tamu istimewa, jumlahnya pun cukup banyak dan kedatangan mereka mendadak. Karena itu banyak perkara yang harus dikerjakan oleh Marta. Berat jika dikerjakan sendirian, dia membutuhkan bantuan dari saudarinya. Tetapi Maria, saudarinya, tidak peduli dengan segala perkara yang sedang dilakukan oleh Marta. Tentu Marta ingin menyenangkan dan memuaskan tamu-tamunya dengan segala masakan yang disiapkan. Ia tidak mau kalau tamu-tamunya yang istimewa itu menjadi kecewa dan tidak puas dengan pelayanan di rumahnya. Rupanya dalam hati Marta berkecambuk rasa marah kepada Maria. Dia marah disebabkan oleh karena keinginan yang besar dalam banyak perkara, sehingga ia tidak dapat melakukannya sendirian dan saudarinya tidak peduli kepadanya. Kemarahan yang besar itu tampak dari nekatnya dia menyela atau mengganggu Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Bahkan dia berani protes kepada Tuhan Yesus yang membiarkan Maria tidak peduli kepadanya. Pada ayat 40 Marta mengatakan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun menegur Marta atas kemarahan dan protesnya. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Terdapat pada ayat 41. Terlalu besar, mewah, terlalu banyak perkara yang diinginkan oleh Marta. Marta hanya memikirkan perkara jasmani, yakni makanan. Ia melakukan semuanya dengan menggerutu, dengan kekhawatiran, geram, dan jauh dari sukacita. Tuhan Yesus tidak menyuruh Marta meninggalkan urusan dapurnya untuk mendengarkan pengajaran seperti Maria. Itu artinya Tuhan Yesus memang membutuhkan makanan dan minuman. Namun, sebenarnya yang sederhana dan yang secukupnya saja sudahlah menyenangkan dan memuaskan. Dengan yang sederhana dan secukupnya itu, kemudian Marta mestinya bisa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Karena terlalu besar dan banyak perkara jasmani yang diinginkan oleh Marta, maka Marta tidak mempunyai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua sudah bisa melakukan pelayanan untuk kebutuhan jasmani keluarga kita. Tetapi, apakah kita sudah selalu melakukan dengan sukacita? Atau biasa-biasa saja? Atau malah sering kita melakukan dengan menggerutu dan marah atau jengkel di dalam hati? Apa karena keluarga kita anggap biasa-biasa saja atau bahkan kadang menjengkelkan? Tidak adakah keistimewaan bagi mereka? Mestinya keistimewaan mereka banyak bagi kita. Tentunya
Merekalah yang memberi cinta kita. Tentunya merekalah yang memberikan cinta yang istimewa kepada kita. Hanya kepada merekalah tentunya kita memberikan cinta yang khusus. Mereka adalah orang-orang istimewa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang ditebus dengan darahnya yang suci. Seharusnya dengan pelayanan meja kita juga mengajarkan kepada keluarga kita tentang kesederhanaan. Kita juga sebaiknya mengajarkan rasa syukur atas apa yang ada, yang sederhana dan secukupnya. Dengan pelayanan meja, kita juga harusnya bisa melakukan pelayanan rohani kepada keluarga kita. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu kita mendasari dan melengkapi aktivitas pelayanan kita dengan kerohanian, yaitu dengan berdoa dan kontak kita langsung dengan Tuhan. Hidup kita sendiri juga harus dipenuhi rasa syukur atas segala sesuatu yang ada. Atas apa yang nampaknya sederhana, kita syukuri karya-karya, kita syukuri berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas air, tanah, lauk pauk. Kita juga bersyukur atas para petani, peternak, dan lebih-lebih para nelayan yang melampaui kerja keras, bahkan taruhan nyawa mereka untuk mendapatkan bahan makanan. Kita juga bersyukur atas segala peralatan yang kita punya, sebab semua itu otomatis atau tidak selalu kita dapatkan. Dengan segala rasa syukur itu, kita bisa melakukan pelayanan kita dengan penuh sukacita. Pelayanan dengan sukacita pasti akan mendatangkan sukacita pula dalam kehidupan kita semua. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita terima pada sore hari ini. Kiranya dapatlah menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami. Sebagai ungkapan syukur, mari kita mempersembahkan persembahan dengan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 299. Kita pujikan 3 kali. Bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah pimpin dan sertai di dalam kami membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Tuhan, Engkau juga telah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu dapatlah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya firman-Mu dapatlah menjadikan teladan bagi kami.
Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa campur tangan, Tuhan sendiri yang memberikan jalan pemecahannya melalui para pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga COVID-19 cepat berakhir dari bumi Indonesia. Tuhan, kami serahkan pula para pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kekuatan, dan kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas pemerintahannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami berdoa buat warga negara kami Indonesia, kiranya senantiasa mematuhi protokol kesehatan, sehingga semuanya itu juga akan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat gereja-gereja yang telah Engkau tanam di muka bumi. Kiranya Tuhan sendiri yang tilik satu persatu dan Engkau berkati, sehingga gerejamu semakin lama semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di mana-mana tempat. Terkhusus kami berdoa buat jemaatmu yang ada di GKJ Wijangkring. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prastiawan selaku Kepala Gembala kami. Kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati di dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula para penatua dan diakon selaku rekan kerjamu di dalam membantu pelayanan di Jemaat Wijangkring ini. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kekuatan, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa jamah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati di dalam kehidupannya sehari-hari. Engkau berkati kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, sehingga di masa tuanya lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Di masa tuanya merasakan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati di dalam menempuh studinya. Walaupun sampai saat ini masih pembelajaran daring, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan semangat di dalam belajarnya. Engkau berikan kemampuan, kepandaian, dan kecerdasan, sehingga kelak nanti anak-anak-Mu dapatlah menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan lebih-lebih berguna bagi jemaat-Mu. Dan jadilah anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Engkau, sehingga di dalam kehidupannya senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak jemaat yang pada saat ini mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka,
sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, walaupun hanya berupa kepingan rupiah, tetapi kami persembahkan dengan hati yang ikhlas. Kiranya Tuhan mau sucikan dan Tuhan mau berkati, sehingga persembahan ini dapatlah menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula kami para ibu-ibu yang mempersembahkan, kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati di dalam pekerjaan kita masing-masing, sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati kami. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus doa dan ucapan syukur kami naikkan. Haleluya. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung kontekstual Mares Wanita GKJW. Ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.